Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini untuk materi kuliahnya yaitu terkait institusi organisasi keperawatan. Jadi kira-kira nanti setelah lulus perawat ini bisa kerja di mana saja, seperti itu ya. Baik, nah di sini nanti saya akan menjelaskan terkait dengan tentang rumah sakit ya, yang kedua tentang klinik, kemudian ada home health, dan terkait dengan puskesmas ya. Lanjut. Nah di sini nanti ketika kita belajar manajemen, maka nanti kita akan banyak berbicara terkait dengan peraturan menteri ya, karena semuanya manajemen rumah sakit itu akan sangat berkaitan erat dengan peraturan-peraturan Menteri Kesehatan atau peraturan-peraturan yang mendukung terselenggaranya instansi kesehatan, seperti itu ya. Baik, yang pertama terkait dengan rumah sakit. Apa itu rumah sakit? Yaitu fasilitas pelayanan kesehatan yang sangat mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan ya. Nah, ini menurut Permenkes nomor 56 tahun 2014 dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara berjenjang dan fungsi rujukan rumah sakit umum dan rumah sakit khusus diklasifikasikan berdasarkan dengan fasilitas dan kemampuan pelayanan. Jadi pada dasarnya rumah sakit itu punya klasifikasi atau tingkatannya masing-masing. Untuk apa? Agar mempermudah sistem rujukan rumah sakit ya. Jadi dengan adanya sistem rujukan tersebut, maka pelayanan yang diberikan akan lebih fokus, seperti itu. Nah, seperti saya jelaskan sebelumnya, rumah sakit itu punya klasifikasi. Nah, klasifikasinya macam-macam. Ada yang berdasarkan dengan pelayanan, ada yang berdasarkan sumber daya manusia yang ada di rumah sakit tersebut, ada yang berdasarkan dengan peralatan, sarpras, dan manajemennya. Nah, kita tahu bersama bahwa sebenarnya ada rumah sakit yang dinamakan rumah sakit tipe rumah sakit umum ya, ada yang tipe rumah sakit khusus. Nah, sekarang kita belajar dulu terkait dengan klasifikasi rumah sakit umum ya. Ada yang pertama adalah tipe A ya. Tipe A ini adalah rumah sakit yang bisa melayani kedokteran spesialis dan subspesialis luas ya. Biasanya rumah sakit tipe A merupakan top referral hospital, yaitu rumah sakit rujukan utama ya. Biasanya pada rumah sakit tipe A itu ada namanya rumah sakit pusat, misalkan RSUP gitu ya. Jadi rumah sakit umum pusat itu adalah salah satu contohnya rumah sakit kelas A, tapi tidak semua ada kata-kata pusatnya ya. Misalkan rumah sakit Dr. Sutomo, nah itu juga rumah sakit tipe A. Karena apa? Di pelayanannya mereka memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan subspesialis luas. Jadi rumah sakit Dr. Sutomo merupakan rujukan utama untuk Indonesia wilayah timur ya. Kemudian rumah sakit tipe B. Pada rumah sakit tipe B ini memberikan pelayanan kedokteran spesialis luas dan subspesialis terbatas, jadi lebih kecil daripada rumah sakit tipe A. Nah, rumah sakit tipe B ini didirikan setiap ibu kota provinsi atau di ibu kota provinsi masing-masing provinsi ya. Nah, tapi tidak semua. Sekarang rata-rata rumah sakit daerah RSUD itu rata-rata sudah tipe B semuanya. Kemudian sekarang banyak muncul yang namanya fenomena rumah sakit pendidikan ya. Ada rumah sakit pendidikan UMM ya, ada rumah sakit pendidikan UNER, Brawijaya, UI, semua sudah ada. Nah, kira-kira rumah sakit tersebut apa tipenya?
Di sini sudah diatur di Permenkesnya, rumah sakit pendidikan yang tidak termasuk kelas A maka akan dianggap sebagai rumah sakit kelas B. Ya, otomatis rumah sakit pendidikan yang ada di Indonesia jika belum menjadi rumah sakit tipe A maka otomatis pasti tipe B, tidak mungkin tipe C atau tipe D. Jadi minimal rumah sakit pendidikan adalah tipe B. Ya. Kemudian rumah sakit tipe C. Tipe C ini mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis terbatas, yaitu penyakit dalam, pelayanan bedah, anak, kebidanan dan kandungan. Ya, jadi tipe C lebih sempit lagi, tidak ada subspesialis. Spesialisnya pun terbatas ya, hanya ada 5, penyakit dalam, bedah, anak, bidanan dan kandungan ya. Nah, biasanya tipe C ini ada di setiap ibu kota atau kabupaten ya, tapi sekarang rumah sakit di kabupaten sudah rata-rata tipe B ya. Nah, tipe C ini menampung pelayanan rujukan dari puskesmas. Jadi ketika ada puskesmas merujuk, minimal mereka harus melakukan rujukan ke rumah sakit tipe D atau C, boleh ke D, boleh ke C ya. Kemudian rumah sakit tipe D yaitu rumah sakit yang bersifat transisi ya. Jadi suatu saat pasti tipe D itu akan naik ke tipe C ya. Di tipe D apa rumah sakitnya pelayanannya? Kedokteran umum dan kedokteran gigi ya. Jadi rumah sakit tipe D adalah rumah sakit dengan tipe yang paling kecil dengan pelayanan paling sedikit, yaitu pelayanan kedokteran umum dan kedokteran gigi, hampir sama dengan klinik ya. Kemudian rumah sakit tipe D juga menampung rujukan dari puskesmas. Jadi ketika ada pasien di puskesmas boleh dirujuk ke RS tipe C atau RS tipe D. Selanjutnya, nah ini adalah penjelasan terkait dengan pelayanan di rumah sakit. Kira-kira pelayanan medik umum itu merawat meliputi apa saja ya? Ini gadar apa saja ya, nanti bisa dibaca sendiri terkait dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit ya. Ini lebih detail dibahas kira-kira pelayanan apa saja yang termasuk subspesialis atau spesialis ya. Kemudian, nah tadi itu tipe rumah sakit berdasarkan dengan pelayanan yang diberikan, yang mampu diberikan oleh rumah sakit. Nah, nih ya. Nah, tipe A ini secara detail di sini dijelaskan berapa jumlahnya ya. Kalau tipe A harus memberikan pelayanan medik umum, harus ada gawat darurat, ada 4 pelayanan medik spesialis dasar ya, ada 5 pelayanan spesialis penunjang medik. Nah, ini kan ada angka-angkanya ya. Kita lihat pada tipe B akan hampir sama dengan tipe B, tetapi pada tipe B akan lebih terbatas pelayanannya ya, lebih sedikit pelayanan yang diberikan. Nah, pelayanan medik spesialis lain ini apa? Bisa dilihat di slide sebelumnya ya, di sini ya, ini. Begitu pula pada pelayanan tipe C dan tipe D akan lebih sempit lagi ya. Pada pelayanan tipe C ada 4 pelayanan medik spesialis dasar. Apa aja tadi ya? Jadi orang sakit bedah, obstetri, ginekologi itu masuk di pelayanan medik spesialis dasar. Kenapa dasar? Karena rumah sakit harus punya. Tipe C ini rumah sakit yang mempunyai pelayanan spesialis ya, tapi hanya dasar yang dipunya, tidak terlalu detail yang ada ya. Kemudian ada 4 pelayanan spesialis penunjang medik ya. Nanti apa saja yang terkait dengan spesialis medis nanti bisa dilihat di slide sebelumnya ya, tidak perlu hafal, cukup tahu saja sebenarnya. Kemudian nanti tipe D ini yang paling kecil ya, hanya butuh pelayanan medik umum, gawat darurat, 2 pelayanan medis spesial dasar, sama pelayanan spesialis penunjang medik ya, hanya itu
ya. Nah, sedangkan rumah sakit diklasifikasikan berdasarkan dengan jumlah bednya ya. Biasanya perawat lebih hafal tipe rumah sakit ini, harus hafal ya. Misalkan rumah sakit tipe A, tenaga keperawatan perbandingan antara tenaga keperawatan dan tempat tidur adalah 1:1 dan tempat tidur minimal 400 buah ya. Jadi rumah sakit Dr. Sutomo itu punya bed 1.500 ya, hampir sekian. Sehingga berapa perawatnya di sana? Ya harusnya 1:1 seperti itu ya. Kemudian rumah sakit tipe B juga hampir sama, tenaga keperawatan dan tempat tidur adalah 1:1 sama, tetapi tempat tidur minimalnya adalah 200 buah ya. Yang membedakan tipe A dan tipe B adalah jumlah tempat tidur jika dilihat dari jumlah tempat tidur, tapi di bagian pelayanan yang diberikan akan sangat berbeda ya. Kemudian tipe C tenaga keperawatan dan tempat tidur mempunyai perbandingan 2:3 ya. Tenaga keperawatannya 2 akan memberikan pelayanan keperawatan pada 3 tempat tidur. Berapa minimalnya? 100 buah ya. Jadi rumah sakit tipe C minimal punya 100 tempat tidur. Jika kurang dari 100 bisa menjadi rumah sakit tipe D ya. Berapa tipe D minimalnya? 50 buah. C dan D hampir sama pada perbandingan tenaga keperawatan. Tenaga keperawatannya pada rumah sakit tipe D itu adalah 50 buah ya, sama perbandingannya 2:3. Nah, selain rumah sakit umum ada juga yang termasuk rumah sakit khusus ya. Apa itu? Yaitu fokus pada beberapa penyakit tertentu ya. Misalkan ada rumah sakit khusus ibu dan anak, jadi rumah sakitnya hanya fokus untuk merawat ibu dan anak. Kemudian rumah sakit jantung ya, jadi pasien di sana hanya fokus untuk pasien dengan sakit jantung. Ada rumah sakit kanker ya, kemudian rumah sakit ortopedi, rumah sakit paru, ini banyak ya di Surabaya, banyak rumah sakit jiwa, ada Jiwa Menur, Jiwa Lawang. Kemudian ada rumah sakit kusta, ini kalau di Jawa Timur ada di Mojokerto ya, rumah sakit khusus kusta. Ada rumah sakit mata, ada rumah sakit rehabilitasi ketergantungan obat, ada rumah sakit stroke sendiri dan lain-lainnya. Nah, seperti rumah sakit tipe umum, rumah sakit khusus juga punya tipe-tipe. Ada tipe kelas A, kelas B dan kelas C ya, mungkin hampir sama dengan sebelumnya ya. Harus ini jawab. Baik, selanjutnya terkait dengan klinik ya. Ini sesuai dengan Permenkes nomor 9 tahun 2014, yang mana klinik adalah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang berupa medis dasar ya atau spesialis yang diselenggarakan oleh lebih dari satu tenaga kesehatan ya. Jadi di satu klinik itu harus melibatkan beberapa tenaga kesehatan yang dipimpin oleh seorang tenaga medis. Nah, di sini kita harus paham bedanya tenaga medis dan tenaga kesehatan. Ya,
Tenaga medis itu adalah dokter dan dokter gigi. Tenaga kesehatan itu meliputi banyak ya, ada bidan, perawat, farmasi, fisioterapi, itu merupakan bagian dari tenaga kesehatan. Tenaga medis adalah dokter atau dokter gigi. Jadi klinik di sini adalah dipimpin oleh seorang tenaga medis yang anggotanya terdiri dari beberapa tenaga kesehatan. Nah, klinik ini harus memberikan pelayanan kesehatan berupa tindakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Harus 4 ini dilakukan. Kemudian klinik ini harus diatur ya. Jadi diatur seperti apa? Karena sekarang adalah era BPJS, banyak sekali klinik bermunculan ya. Karena apa? Bisa diklaim ya. Karena bisa diklaim klinik tersebut harus bertanggung jawab pada kesehatan masyarakat yang dinaunginya ya. Nah, harus dihitung ya, harus ada rasio jumlah penduduknya, harus ada, nanti ada aturannya sendiri. Jadi tiap klinik satu dan klinik yang lainnya itu harus ada jaraknya, dan harus ada batasan berapa jumlah penduduk yang harus dinaungi. Misalkan klinik A dia menaungi 10.000 masyarakat di sekitarnya, nanti klinik B juga gitu, harus menaungi berapa kepala penduduk berapa kepala penduduk, seperti itu ya. Jadi ada batasannya. Kenapa? Karena nanti jangan sampai satu orang mempunyai 2 wilayah klinik, seperti itu. Nanti akan sulit dalam pemberian pelayanannya. Nah, apakah perawat boleh memiliki klinik ya? Pada Permenkes ya tahun 2004 ini ya, ini disebutkan bahwa sebenarnya yang klinik itu dipimpin oleh seorang tenaga medis, oleh dokter atau dokter gigi ya. Tapi pada peraturan terbaru tahun 2019 kalau nggak salah sudah dijelaskan detail bagaimana tata cara jika perawat itu ingin memiliki sebuah klinik. Pastinya ada syarat dan ketentuannya ya, terkait ketenagaannya, terkait dengan pelayanannya, ataupun terkait dengan fasilitas yang diberikan di klinik tersebut. Nah, sedangkan di sini yang dibahas di sini adalah terkait dengan klinik yang dipimpin oleh seorang tenaga medis ya. Apa itu? Ada klinik pertama dan klinik utama. Ya, klinik pertama ini klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar ya, dasar. Yang klinik utama ada spesialisnya ya, menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau medik dasar dan spesialistik. Jadi bisa gabungan antara medis dasar dan spesialistik, bisa spesialistik saja, seperti itu. Klinik pertama atau klinik utama dapat mengkhususkan pelayanan pada satu bidang tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, atau jenis penyakit tertentu. Boleh sebenarnya jadi klinik itu khusus klinik mata misalkan gitu, boleh sebenarnya ya. Tetapi sekarang yang banyak ada adalah klinik pertama. Ini yang paling banyak. Dokter praktek banyak membuka klinik-klinik kecil untuk pelayanan kesehatan yang hanya memberikan pelayanan medis dasar ya. Nah, pelayanan di klinik ini meliputi apa saja sebenarnya? Yang pertama adalah home care ya. Tahu home care ya? Di home care adalah pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu ya, home care. Jadi kunjungan rumah ya. Kemudian one day care yaitu perawatan semi intensif atau observasi setelah 6 jam sampai dengan 24 jam. Jadi one day care ya, hanya perawatan sehari saja, 6
6 sampai 24 jam ya. Karena one day maka tidak sampai melebihi 24 jam ya. Kemudian rawat jalan dan rawat inap. Nah, ini bedanya dengan puskesmas. Bedanya dengan apa tadi? RS tipe D. Nah, pada RS tipe D, TT yang tadi berapa? Minimal 50 tempat tidur. Nah, pada rawat inap, klinik yang mempunyai rawat inap mempunyai tempat tidur 5 sampai 10 tempat tidur. Ya, harus mempunyai TT 5 sampai 10. Syaratnya ini ya. Pelayanan rawat inap hanya dapat dilakukan maksimal 5 hari. Lagi ya. Jadi ketika ada suatu klinik merawat pasien lebih dari 5 hari, maka harus dilakukan rujukan, dirujuk ya, mulai ke RS tipe D, ke tipe C, ke tipe B, dan ke tipe A. Nanti akan berkesinambungan ya. Jadi tidak boleh melebihi 5 hari. Perawatan dirawat inap pada klinik tidak boleh melebihi 5 hari. Jika sudah lebih dari 5 hari maka harus dirujuk ya. Kemudian syarat-syarat dari bangunan klinik itu apa ya? Harus ada ruang tunggunya, harus ada ruang konsultasi dokternya, harus ada ruang administrasinya, ruang tindakan, ruang farmasi, ada kamar mandi atau WC, dan ruangan lainnya sesuai kebutuhan pelayan. Jadi harus lengkap ya. Kemudian prasarananya juga harus lengkap, terkait dengan airnya bagaimana, listriknya bagaimana ya, sirkulasi udaranya seperti apa, limbahnya lah. Ini limbah yang paling penting ya, karena apa? Pengelolaan limbah itu tidak sembarangan, tidak bisa dilakukan sembarang orang ya, harus dikelola dengan baik agar apa? Tidak membahayakan ya. Kadang beberapa tenaga kesehatan itu yang membuka praktek di rumah dan limbahnya dibuang sembarangan. Akibatnya apa? Tangganya nanti yang kena dampaknya ya, entah itu jarum suntik berserakan atau yang lainnya kayak gitu. Kemudian pencegahan dan penanggulangan kebakaran ya, paling tidak ada alat pemadam kebakaran, ada ambulan ya untuk klinik yang menyelenggarakan rawat inap. Loh, kenapa kok hanya rawat inap? Karena apa tadi? Ingat ya, klinik hanya memberikan pelayanan rawat inap 1 sampai 5 hari, otomatis harus melakukan rujukan, makanya harus punya ambulan ya. Sudah. Kemudian peralatan medis ya, klinik harus dilengkapi dengan peralatan medis dan non medis yang memadai sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan, harus ada ya. Kemudian jangan lupa ketika sudah punya alat medis maka harus dikalibrasi. Apa dikalibrasi? Di setting seperti pengaturan normalnya seperti apa ya, karena apa? Misalkan tensi digital gitu ya, setelah dipakai beberapa kali pasti akan memiliki sedikit nilai error ya, sehingga harus dinormalkan lagi, karena agar apa? Agar tidak mengganggu pelayanannya, agar hasilnya akurat seperti itu. Kemudian siapa yang mengkalibrasi? Oleh Balai Pengadaan Fasilitas Kesehatan ya, atau institusi penguji dan pengkalibrasian yang berwenang. Jadi ada instansi untuk melakukan kalibrasi alat-alat medis, dan itu harus tersertifikasi ya. Itu. Kemudian untuk ketenagaannya, pada klinik Pratama minimal terdiri dari 2 orang dokter atau dokter gigi ya. Jika itu kliniknya umum ya 2 dokter, kalau kliniknya dokter gigi ya 2 dokter gigi. Tenaga medis pada klinik utama minimal 1 orang dokter spesialis dari masing-masing spesialisasi sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan. Misalkan dia punya klinik bedah, maka dia harus paling tidak minimal 1 dokter bedah. Bahkan dia punya klinik klinik mata,
maka minimal harus punya 1 dokter spesialis mata. Kemudian tenaga medis dan keperawatan yang sesuai jumlah dan kualifikasinya. Ada tenaga gizinya, ada analis kesehatannya, ada farmasi, gizi, dan pelayanan lab. Ya, kenapa kok pakai ini ya? Tadi terkait dengan pelayanan diberikan. Ada pelayanan rawat inap. Kalau tidak ada gizi, tidak ada analis kesehatan, tidak ada farmasi. Untuk perawatan setiap hari 24 jam siapa yang memenuhi ya? Pasti ada tenaga masing-masing yang berwenang ya. Kemudian setiap tenaga medis yang berpraktik di klinik harus mempunyai surat tanda registrasi dan surat izin praktik. Ini untuk dokter ya, punya tenaga medis. Untuk tenaga kesehatan mempunyai surat izin sebagai tanda registrasi atau surat tanda registrasi dan surat izin kerja. Dan SIPA ya, untuk apoteker ada SIPA-nya. Jadi semua tenaga, baik medis, tenaga medis atau tenaga keperawat atau tenaga kesehatan yang bekerja di klinik harus punya SIP, harus ada surat izin kerjanya ya. Kemudian kewajiban penyelenggara klinik ya, harus memasang papan nama klinik dan dipasang juga nomor izin praktik dari masing-masing tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bekerja di klinik tersebut. Kenapa ya? Nanti biar bisa dicek apakah benar tenaga ini punya nomor izin praktik ini bekerja di klinik tersebut ya. Jangan sampai yang bekerja adalah tenaga kesehatan yang tidak bersertifikat ya. Nanti itu akan berbahaya pada keselamatan pasien. Baik, itu tadi terkait dengan klinik. Selanjutnya, perawat bisa ya kerja di home health atau home care ya. Sekarang banyak pelayanan home care yang mana kenapa sih ada home care ya? Karena memberikan pelayanan kesehatannya lebih terjangkau ya. Apalagi pada zaman sekarang lebih enak ini ya, duduk di rumah, kemudian ada perawat datang dirawat ya, daripada kita harus ke rumah sakit antri dulu ya. Nanti belum lagi pandemi seperti ini ya, mungkin lebih baik melakukan home care daripada ke rumah sakit. Akan aman bagi pasien dan aman bagi perawat, seperti itu ya. Pelayanan spesialis untuk pasien yang membutuhkan perawatan pasca akut dan atau membutuhkan manajemen perawatan berbasis masyarakat untuk mengatasi penyakit kronis ya. Jadi home care ini cocok sekali untuk penyakit kronis ya. Misalkan dia ini kanker ya, bisa perawatan paliatif care boleh. Atau misalkan diabetes ya, yang ada gangrennya, perawatan luka boleh ya. Jadi lebih bagus untuk perawatan pasien kronis ya. Nah, home health tumbuh paling cepat dalam industri kesehatan dengan pertumbuhan yang diantisipasi sebesar 66% selama 10 tahun ke depan dan dengan lebih dari 7 juta pasien per tahun ya. Jadi kenapa sih kok sekarang cepat banget home care itu berkembang ya? Karena memberikan pelayanan sesuai dengan permintaan masyarakat ya. Masyarakat tuh pengennya yang simple aja, enggak repot tapi dia sembuh ya, gitu. Nah, ini adalah manfaat dari home care itu sendiri. Yang pertama, meningkatkan hasil perawatan. Pasien yang menerima perawatan kesehatan di rumah segera setelah pulang dari rumah sakit lebih mungkin untuk meningkatkan perawatan diri ya. Jadi ketika di rumah sakit dirawat sedemikian bagusnya, pulang pun ada perawat yang merawat di rumah. Nah, itu akan lebih cepat penyembuhannya. Hasil perawatannya pasti akan lebih bagus. Kemudian efisien dan murah daripada perawatan di rumah sakit. Nah, kenapa lebih murah? Ya, kalau perawatan di rumah ya, kita cukup membayar biaya perawatannya saja. Kalau di rumah sakit kita butuh membayar
kamarnya, bayar fasilitasnya, bayar biaya dokternya, dan yang lain-lain, ya pasti itu akan include dalam pembayaran rumah sakit. Tetapi kalau kita menggunakan home care atau home health, pasti yang dibayar adalah biaya perawatnya saja, ya. Kemudian lebih disukai masyarakat. Kenapa? Masyarakat nggak ribet, ya, nggak usah ke rumah sakit, nggak usah antri, nggak usah bayar karcis, ya semua bisa dilakukan di rumah, ya. Ini 80% pasien dengan luka bisa mengalami penyembuhan yang cepat setelah dia operasi, ya. Kemudian pasien nyeri juga mengalami peningkatan dalam penyembuhan nyeri, ya. Dalam ADL juga gitu, 66% pasien terpenuhi ADL-nya, ya, ratingnya. Kemudian 64% had improved breathing. Jadi 64% pasien dengan dirawat di rumah mengalami perbaikan dalam perbaikan pernafasannya di rumah, ya. Nah, pada dasarnya home care itu punya ini, ya, ada kebijakan masing-masing daerah, masing-masing rumah sakit. Jadi home care itu ada yang include dengan rumah sakit A, misalkan dia sudah punya home care sendiri. Jadi ketika dia ada pasien pulang, langsung ditawari, apakah bapak ibu mau dilakukan perawatan home care. Kalau mau, ya bisa nanti include dengan rumah sakit A, gitu. Boleh, ada yang seperti itu. Ada yang kalau yang di sini, ya, ini jenis pelayanan home care, ada Perwali nomor 6 tahun 2016, ini di Sulawesi, ya. Ada home care follow up, home care emergency, home care visit. Jadi ini programnya kota mana, ya, di Sulawesi seingat saya, ya. Jadi langsung terpusat di kota itu, ya. Ada home care follow up, jadi perawatan lanjutan pasien setelah perawatan di rumah sakit. Jadi habis rumah sakit di follow up dengan perawatan home care di rumah. Ada home care emergency, ya, ini ketika ada pasien dengan butuh pertolongan secepatnya, ya, dia bisa langsung memanggil home care, ya, yang mana nanti ketika sampai di rumah pasien pasti sudah lengkap dengan peralatan emergency. Kemudian home care visit, ini misalkan pelayanan medis atau keperawatan untuk pasien yang memiliki ketidakmampuan untuk datang ke rumah sakit. Jadi misalkan dia itu butuh, misalkan dia ada keluhan, misalkan dia sesek gitu, ya, butuh di nebul, misalkan nanti bisa perawatnya datang bawa nebul, boleh, ya. Jadi meminimalkan agar pasien itu tidak ke rumah sakit, bisa di home care, dan tentunya perawat sudah membawa alat-alat yang dibutuhkan untuk pasien tersebut, ya. Ini jadi kalau programnya ini, peraturan Perwali ini, dia terpusat di Dinas Kesehatan Kota. Jadi ada call centernya. Jadi ketika ada pasien butuh bantuan, langsung dia telepon call centernya. Kalau butuh follow up, ya nanti seperti apa, ada bantuan emergency nanti ada seperti apa, ada tugasnya masing-masing. Jadi akan lebih efektif kalau ada program seperti ini, ya. Kemudian, nah, di samping tadi jelaskan, sebenarnya ada beberapa agensi home health, ya. Maksudnya agensi apa? Kepemilikannya, ya. Ada home health yang formal, ada yang home health informal. Nah, ada yang formal, ya, ada yang independen, ada yang rumah sakit. Maksudnya gimana, Bu? Jadi kepemilikan home health atau home care ada agensi sendiri. Misalkan ada pelayanan rumah home care, nah dia punya instansi sendiri, dia punya klinik sendiri yang menyediakan khusus home care. Saya punya klinik, punya perawat banyak, saya menyediakan layanan home care. Ketika ada pasien butuh home care, saya menyuruh perawat saya ke lokasi A, ke lokasi B, ke lokasi C untuk memberikan pelayanan home care. Nah, ini termasuk home care formal yang independen. Sedangkan yang rumah sakit, seperti yang jelaskan tadi, yang rumah sakit itu dia
ikut instansi tersebut. Misalkan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan punya home care ya, nanti include di sana semua perawatannya adalah dilakukan oleh perawat di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Nanti yang bertanggung jawab atas kegiatan home care-nya itu adalah RS Muhammadiyah Lamongan. Ini enaknya ketika formal ya, ketika home care itu punya instansi sendiri, punya ada agen yang menaunginya, entah itu dari rumah sakit atau independen, itu akan lebih enak. Kenapa? Ketika ada apa-apa yang terjadi, kita tidak berdoa yang jelek ya, tapi ketika ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, maka ada agen atau ada instansi yang menaungi kita ya. Jadi kita akan lebih safe, akan lebih aman ketika kita bekerja, kita tidak was-was ya. Lain halnya dengan home health informal. Ini siapa yang melakukan? Sama perawat, tapi tidak bersertifikat, tidak berlisensi, cuma yang tidak diketahui. Jadi misalkan saya perawat, saya sudah lulus keperawatan, saya sudah lulus nurse, ada pasien butuh rawat luka, saya rawat karena saya yakin saya bisa. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari home health informal ya. Jadi tidak ada agensi apapun, tidak ada instansi apapun yang menaunginya ya, tapi perawatnya yakin saya bisa melakukan hal ini, saya bisa karena saya sudah lulus kayak gitu ya. Nah, ini apa dampak negatifnya ketika ada something terjadi pada perawatannya kita, entah itu karena pasien itu memang sudah memburuk dari awal kondisinya, atau memang kita ada kesalahan dalam pelayanan, maka yang dituntut dari kita sendiri. Kita tidak punya instansi yang bisa menuntut kita yang bisa menaungi kita ketika ada hal-hal yang terjadi pada pasien ya, karena kita informal, kita tidak ada instansi yang menaungi kita. Oke, saya punya sertifikat, saya punya ijazah, oke, tapi dalam penanganan pasien itu adalah tanggung jawab pribadimu sendiri, karena yang kamu lakukan adalah home health informal. Jadi benar hati-hati, jangan sampai ketika kita melakukan home health informal ada hal yang kecil yang kita lakukan tidak sengaja, jangan sampai terjadi ya, karena nanti pasti akan berimbas pada diri kita sendiri ya. Dan ini banyak yang melakukan hal ini, banyak ya, apalagi untuk perawat-perawat yang memang sedang mencari uang tambahan ya, karena sebenarnya ya kita home care itu fee-nya pasti besar ya, lebih besar dibanding kita di rumah sakit kayak gitu. Kenapa Bu? Kan nanti ada uang transportnya sendiri, ada fee-nya kan buat kita sendiri ya. Kalau kita home health informal pasti uangnya untuk kita sendiri, tidak dibagi dengan agen-agennya, tidak dibagi dengan instansinya, seperti itu ya. Jadi ada nilai positifnya dan nilai negatifnya. Nah, tantangan home health itu apa? Pengaturan rumah pasien dapat menyebabkan bahaya. Misalkan nih, pasiennya nih TB, pasien sudah sepuh, sudah tua, pasiennya TB. Ternyata kamarnya nggak ada ventilasi yang bagus. Nah, ini berbahaya. Kenapa? Ketika kita sudah melakukan perawatan yang paling bagus, pasiennya nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena kurang ventilasi, pasiennya kurang terkena matahari lah, cara gampangnya ya kayak gitu. Kemudian bahaya infeksi nosokomial, perkembangan organisme yang resisten, kesalahan pengobatan dan lainnya yang tidak dapat dihindari ya. Apalagi zamannya COVID gini ya, pandemi kayak gini, kita nggak tahu perawatnya yang ke rumah itu bawa virus atau enggak. Kalau misalkan dia bawa virus nular ke pasiennya, pasien nular ke keluarganya, bisa jadi seperti itu ya, karena kita tidak dapat melihat virusnya itu ya. Kemudian salah pengobatan, bisa jadi karena apa? Kita nggak ada temannya untuk cross check. Kalau di rumah sakit kita bisa ada temannya yang membantu cross check obat, bener nggak ini yang diberikan itu adalah ranitidin, bener nggak yang diberikan ini adalah antara gitu. Ada cross check, temannya untuk cross check. Kemudian
home health dapat dilakukan dalam kondisi yang mungkin tidak dapat dikendalikan. Kemudian penyedia layanan kesehatan mungkin memiliki pelatihan atau keahlian terbatas di bidang keselamatan pasien. Jadi misalkan ya, saya di rumah sakit, saya kerjanya di rawat inap misalnya gitu. Ternyata saya ini dipanggil untuk melakukan home care yang terkait dengan keperawatan, misalkan intensive care, misalkan harus perawatan tracheostomi atau perawatan yang lainnya yang memang itu tidak biasa saya lakukan. Saya nggak pernah melakukan perawatan tracheostomi di rawat inap misalkan, atau misalkan saya ini perawat poli, saya nggak pernah melakukan tindakan seperti itu, tapi ketika saya home care, saya dituntut untuk melakukan tindakan yang tidak pernah saya kerjakan di rumah sakit. Nah, ini ada tantangannya, perawat harus bisa apapun ya. Jadi ketika kita jadi perawat home care, kita harus bisa melakukan apapun yang diminta ya, maksudnya permintaan dari agensi kita ya. Entah itu mereka mungkin tidak pernah ini, yang penting pasien butuh perawatan luka, pasien butuh perawatan tracheostomi lah, kita harus bisa melakukan itu semuanya ya. Jadi harus bisa memberikan pelayanan apapun sesuai dengan keinginannya pasien ya. Nah ini, jadi sekarang sudah banyak ya website yang menyediakan layanan home care. Nah, home care itu ada yang tindakan home care, misalkan pemasangan infus, pemasangan kateter, atau pemasangan NGT yang untuk pasien-pasien yang memang kondisinya kronis ya. Tapi ada juga home care itu yang kita jagain pasien, misalkan ada pasien lansia, keluarganya nggak ada di rumah, kita suruh jaga selama 12 jam, ada yang kayak gitu. Jadi kebutuhan lansia itu selama 12 jam kita penuhi, misalkan jam 7, jam 8 sonde, jam 9 nanti misalkan minum obat, jam 10 apa, itu nanti kita yang memenuhi kebutuhannya semuanya, ada yang kayak gitu. Jadi kita seolah-olah rawat inap ya, tapi ini lebih lama waktunya, 12 jam seperti itu. Jadi banyak ya. Kalau di sini ada, ini contohnya home care 24, ada lagi banyak kok ya. Ya ini yang di sini disediakan transitional care ya, perawatan pasca keluar dari rumah sakit ya. Habis rawat inap, di follow up lagi dengan home care, bisa perawatan di rumah. Kemudian senior care ini maksudnya adalah lansia, perawatan lansia. End of life care maksudnya adalah pasien-pasien dengan terminal ya, pasien-pasien paliatif sama terapis ini, atau kebutuhan fisioterapi bisa ya. Ini juga ada lagi minors.com ya, ini minors ya, saya dulu pernah ikut ini, cuman belum pernah dapat pasien ya. Jadi misalnya kalian pingin ikut yang kayak gini bisa ya, nah pengalaman lah nanti ya, karena zaman sekarang akan banyak tantangannya, akan banyak permintaan masyarakat akan semakin berwarna ya, apalagi di era yang serba online seperti ini ya. Mereka pengennya nggak usah ke rumah sakit tapi sehat kayak gitu ya, dan ini harus dijawab permintaannya pasien seperti ini ya. Selanjutnya terkait dengan public health ya, public health atau puskesmas. Peraturan menterinya Permenkes nomor 75 nomor 2 tahun 2014. Nah, merupakan pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan. Tingkat pertama yang lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya ya. Jadi fokusnya ke promotif dan preventif. Puskesmas ini didirikan pada setiap kecamatan ya. Jadi tiap satu kecamatan ada satu puskesmas. Kemudian ada kategori juga ya. Tadi sama seperti rumah sakit, puskesmas juga punya kategori, ada kategori sesuai dengan karakteristiknya. Ada perkotaan,
pedesaan dan terpencil ya. Kemudian berdasarkan kemampuan penyelenggaraan puskesmas ini dikategorikan menjadi non rawat inap dan rawat inap ya. Pada yang non rawat inap maka puskesmasnya hanya memberikan layanan yang rawat jalan saja ya, atau one day care ya. Tapi kalau rawat inap maka pasien bisa menjalani rawat inap di ruang tersebut. Sama seperti klinik ya, ada pelayanan yang diberikannya. Nah, bedanya kalau di puskesmas itu ada programnya, ada yang namanya UKP dan UKM. Apa itu UKP? Upaya kesehatan perseorangan. Jadi pasiennya adalah perseorangan. Pelayanannya adalah gawat darurat ya, rawat jalan, one day care, home care, rawat inap. Jadi bisa saja ada home care di puskesmas ya. Kemudian ada UKM, upaya kesehatan masyarakat. Kalau UKP ini targetnya adalah pasien yang sakit ya, pasien sakit yang datang ke puskesmas atau dikunjungi di rumah. Targetnya adalah pasien sakit perseorangan. Tetapi kalau UKM targetnya adalah masyarakat, fokusnya ke preventif dan promotif ya. Di sini nanti pasti ada banyak program-programnya ya. Ada program yang esensial, ada yang pengembangan. Yang esensial ini program yang harus ada, pasti ada di puskesmas ya. Ada promkes ya, promosi kesehatan, ada keseling kesehatan lingkungan, ada gizi, ada preventif, ada ibu anak ya. Jadi program-program dari puskesmas itu sendiri yang wajib ada ya. Ada pengembangan ini apa ya, terkait dengan program unggulannya wilayah tersebut atau itu wilayah dari PKM tersebut ya. Kira-kira di masyarakat naungannya kira-kira pasien apa yang paling banyak ya. Misalkan pasien TB, pada masyarakat tersebut paling banyak pasien TB, maka puskesmas bisa memberikan pelayanan khusus TB untuk masyarakat ya. Jadi tergantung dari wilayah masing-masing. Pada wilayah yang punya pasien dengan diabetes ya, pasti nanti programnya pasti berbeda. Atau misalkan puskesmas dengan wilayah kerja yang banyak kematian bayi atau bayi baru lahir lah, nanti pasti akan ada program-program tertentu yang dikembangkan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang memang sering terjadi ya, entah kematian ibu anak atau misalkan banyak TB, banyak kusta. Nanti akan ada program-program kerja yang unik-unik ya dari puskesmas ya, seperti itu. Di samping itu akan ada jaringan pelayanan puskesmas ya, pustu ya, biasanya ada ya. Jadi kadang-kadang masa sering ketika puskesmas mereka disuruh praktek di pustu, ada nimbang-nimbang kesehatan balita, ibu ya. Biasanya agak jauh dari puskesmas ya. Gunanya apa sih pustu itu ya? Nanti untuk mewadahi atau memberikan pelayanan kesehatan pada pasien-pasien yang rumahnya jauh dari puskesmas, sehingga ketika mereka mau periksa tidak pakai jauh-jauh ke puskesmas, tinggal pergi ke pustu saja ya. Kemudian ada puskesmas keliling ya, ini sekarang banyak ya, sehingga masyarakat bisa terbantu dengan ini. Ketika ada yang sakit bisa dapat pelayanan kesehatan dari pusling ini ya. Kita ada bidan desa, pasti ada ini ya. Sekarang sudah ada polindes per desa. Jadi ketika ibu hamil, ibu menyusui atau yang punya balita kecil ya, bisa ke bidan desa untuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan ya. Misalkan ibu hamil sudah waktunya partus ya, bisa langsung ke bidan desa ya, tidak usah jauh-jauh ke puskesmas ya. Nah,
saya jelaskan terkait dengan era BPJS. Jadi sekarang kenapa sih kok pakai menjelaskan BPJS, ini kan nggak ada di silabus ya, nggak ada ya, tapi kalian perlu tahu ya, bukannya ini bukan terkait dengan pro BPJS atau enggak ya, terkait ini adalah program pemerintah yang mana sekarang sistem pelayanan kesehatan ini akan merujuk pada BPJS ya. Adanya vaskes tingkat pertama, adanya klinik pratama itu pun juga ada kaitannya dengan BPJS ya. Tadi seperti yang dijelaskan pada awal tadi, pada dasarnya pelayanan kesehatan itu ada tingkatannya. Tadi ada RS tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, ada klinik. Nah, ini semua ada kaitannya dengan BPJS. Terkait dengan apa? Sistem rujukan. Ya, sini dijelaskan ada vaskes tingkat pertama. Apa saja? Puskesmas, praktek dokter, dokter gigi, klinik pratama, rumah sakit tipe D. Ya, ada RS tingkat lanjutan. Ada klinik utama, RSU atau RSK. Nah, ketika pasien sakit disarankan untuk pergi ke vaskes tingkat pertama dulu di sini ya. Tetapi setelah mendapatkan pelayanan kesehatan dan tidak dapat maksudnya pasien belum sembuh, maka bisa dirujuk ke vaskes lanjutan ya, ke rumah sakit umum, ke RSK atau ke klinik utama. Jadi ada kaitannya antara vaskes tingkat pertama dan vaskes tingkat kedua atau rujukan. Nah, intinya ini sebenarnya ya. Jadi pada era BPJS ini, rumah sakit atau pelayanan kesehatan akan menganut sistem rujukan berjenjang ini. Ya, tingkat pertama oleh vaskes tingkat pertama tadi ini ya. Tingkat pertama tuh ini, kemudian naik ke tingkat kedua, ke tingkat lanjutan tadi, kemudian ke tingkat ketiga subspesialistik oleh dokter subspesialis di vaskes tingkat lanjutan. Nah, misalkan ini pasiennya di puskesmas ya, dirawat 10 hari tidak sembuh, dirawat 5 hari tidak sembuh, harus dirujuk ke rumah sakit tipe C kan. Tipe C tidak sembuh lagi, maka dirujuk ke tipe B. Tipe B tidak sembuh, dirujuk ke tipe A. Jadi berjenjang dari puskesmas ke tipe C, ke tipe B, ke tipe A. Nggak boleh langsung dari tipe C ke A, nggak boleh ya. Kenapa? Karena harus ada tingkatannya. Kenapa kok di tingkat-tingkat? Untuk pemerataan pasien ya, karena tipe A itu sudah expert, sudah keilmuannya sudah sangat tinggi, banyak subspesialisnya, maka dia hanya melayani pasien-pasien yang memang penyakitnya subspesialis, maksudnya penyakitnya terlalu complicated seperti itu ya. RS tipe C yang memang tenaganya masih sedikit, tenaganya masih tidak ada subspesialisnya, masih terbatas, maka harus menangani pasien-pasien yang dengan kasus-kasus yang membutuhkan subspesialis tertentu ya. Ketika sudah kompleks, maka harus dirujuk ke tipe A. Nah, boleh enggak sebenarnya dari tingkat pertama langsung ke tipe A? Dari puskesmas ke tipe A boleh enggak? Boleh sebenarnya, tapi ada aturannya, yaitu kasusnya adalah kasus-kasus yang langka ya. Kasus yang sudah ditegakkan diagnosis dan terapi dan merupakan pelayanan berulang. Nah, ada misalkan pasiennya itu kemoterapi misalkan ya. Jadi misalkan ada pasien ini sakit, dia butuh kemoterapi secara rutin. Kemoterapi misalkan per bulan dia harus kemoterapi, dan kemoterapinya harus hanya ada di Sutomo, boleh. Dia dari tingkat pertama dari puskesmas langsung ke Sutomo boleh. Tapi tadi ada syarat-syarat tertentu ya. Tidak langsung dari C langsung ke A, atau dari PKM ke A, tapi tidak ada syarat-syaratnya, tidak memenuhi syarat, tidak boleh ya. Jangan sampai langsung ke tipe A akan mendapatkan pelayanan yang terbaik karena banyak
banyak rumpun ilmu di sana, dokternya banyak, terpintar, nggak boleh gitu, tapi harus ada alasannya ya, yang bisa mendasari bahwa pasien di tingkat pertama ini bisa dirujuk di rumah sakit tipe A atau rumah sakit pusat rujukan, seperti itu ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.